Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Terima kasih, boleh kembali ke tempat duduk. Tuhan Yesus memberkati. Tema kita hari ini, Bapak dan Ibu-ibu saudara sekalian, tema kita ialah Allah turut bekerja. Saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, saya percaya bahwa kekristenan tanpa Tuhan itu mati. Tapi bersama dengan Tuhan kita melihat perkara-perkara dahsyat dan luar biasa. Mengapa Daud begitu hebat dan luar biasa, orang kecil yang hanya mengembalakan 2-3 ekor domba saja, ya, bukan mengembalakan ribuan domba, tetapi dia dipilih Tuhan dan diurapi Tuhan menjadi pemimpin atas bangsa Israel yang kurang lebih 2 juta umat pada waktu itu. Saya percaya dan yakin bahwa karena Tuhan turut bekerja. Ada lagu pujian berkata, Allah turut bekerja dalam segala perkara. Allah berkuasa mengatasi segalanya. Yesus sanggup atasi semua masalahku. Yesus lebih besar dari segalanya. Jadi hari ini Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, dalam Roma pasal 8 ayat yang ke-28 kita berbicara tentang Allah turut bekerja. Orang-orang hebat dalam Alkitab itu karena Allah turut bekerja. Paulus berkata, bukan lagi aku melainkan Yesus yang ada di dalam aku. Sehingga tanda heran, tanda besar, mujizat, kedahsyatan terjadi di dalam kehidupan orang-orang hebat dalam sejarah Alkitab bahkan masa kini. Karena Allah turut bekerja. Mari kita lihat Bapak Ibu Saudara, bahwa yang pertama kita akan lihat begini. Bagaimana Allah bisa turut bekerja dalam kehidupan kita orang percaya. Kita rindu Allah turut bekerja. Kita bermimpi, bahkan kita berharap, bahkan kita punya iman Allah turut bekerja. Tapi Allah akan bekerja waktu yang pertama kita mengalami Tuhan dalam hidup kita. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus, Allah tidak akan pernah bisa berbuat sesuatu apapun kalau kita tidak mengalami Tuhan. Tuhan harus menjadi bagian dalam hidup kita dan kita mengalami Dia. Coba kita baca, dikatakan tadi firman Tuhan ayat 28. Sebelum Allah turut bekerja, ayat ini bilang kalimat pertamanya. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja. Apa artinya kita tahu sekarang? Paulus berarti dia memahami saudara bahwa kehidupan kekristenan tanpa pengalaman bersama dengan Tuhan hampa. Kekristenan tanpa pengalaman bersama dengan Yesus, kita tidak akan pernah mengalami mujizat dan tanda heran Tuhan yang luar biasa. Ya. Jadi tanpa pengalaman bersama Tuhan, kita tidak bisa melewati arus-arus dunia yang begitu hebat. Saya percaya Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, kita yang hadir dalam ibadah hari ini adalah orang-orang yang sudah mengalami pengalaman bersama dengan Tuhan Yesus. Amin. Ya saudara, kita bukan siapa-siapa. Siapa yang kenal kita, siapa yang tahu kita, kalau bukan Tuhan yang promosikan. Amin. Saya melihat begitu banyak orang-orang mengalami tanda heran di gereja kita yang sedikit ke dalam ini saudara. Amin. Ya.
Hari demi hari saya melihat begitu banyak orang-orang mengalami tanda heran yang luar biasa didoakan dalam gereja kita. Ya, artinya dalam seminggu sepekan. Dan dimanapun juga saya berada, saudara, kita selalu doa-doa dalam pemulihan. Doa-doa pelepasan dan kelepasan. Dan kemarin di Manokwari, karena anugerah Tuhan, kita berdoa juga untuk pemulihan. Dan puji Tuhan, terjadi lawatan Tuhan luar biasa. Keselamatan terjadi bagi hidup umat Tuhan yang didoakan di Manokwari juga. Ya, jadi ada pelayanan khusus. Ya, kita berdoa untuk ruko kemarin. Jadi di mana ruko itu, saudara, ada roh jahat yang mengganggu ruko itu, sehingga orang lagi masak di rumah makan itu dia kursi bisa jalan sendiri, gitu, nggak ada orangnya, saudara. Dan kadang-kadang ada yang duduk, kadang juga ada di kamar mandi, WC-nya itu ada yang cuci-cuci seperti orang mandi begitu, pas dibuka kosong, nggak ada orangnya. Begitu kita doa di sana, urapi dan minyak urapan, terjadi pemulihan. Dan juga pemilik toko, kita doakan juga pelayanan pelepasan. Dan puji Tuhan, dia mengalami lawatan Tuhan yang luar biasa. Amin. Saya percaya dan yakin bahwa kalau Allah turut bekerja, itu penting bahwa yang pertama kita harus mengalami Tuhan. Tuhan tidak bisa bekerja bagi orang yang tidak mengenal Dia. Saudara, kalau mau Allah bekerja dalam hidupmu, kamu kenal Tuhan dulu. Siapa yang kamu sembah? Kita tidak bisa melihat bagaimana Tuhan bekerja dahsyat dalam hidup kita kalau kita tidak kenal siapa yang kita sembah. Kita harus kenal Tuhan. Ya, kita harus kenal Tuhan. Gimana sifat Tuhan, bagaimana berjalan sama Tuhan, bagaimana kita tidak boleh kecewakan Tuhan, bagaimana kita harus bersemangat cari Tuhan. Jadi saudara, Allah turut bekerja, itu penting kita harus mengenal Dia dulu. Siapa Dia yang bersama dengan kita. Maka Allah akan turut bekerja, mendatangkan kebaikan bagi hidup kita. Yang kedua, kita lihat bahwa Allah turut bekerja, saya catat saudara, waktu Roh Kudus memenuhi kita. Tadi ayat ini bilang, kita tahu sekarang Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan. Kenapa dia tahu? Karena pada ayat 26-27 bunyinya demikian. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah menyelidiki hati nurani, mengetahui maksud Roh itu, dan bahwa Ia sesuai dengan Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Jadi saudara, Allah bekerja itu ternyata waktu Roh Kudus ada di dalam kita. Dan Roh itu yang akan bantu kita berdoa dengan keluhan-keluhan yang tak terucapkan. Makanya kalau orang ada bahasa roh, saudara, sebenarnya bukan mulutnya, bukan orangnya, tapi Roh Kudus di dalam dia yang berdoa untuk Bapa dalam roh. Gitu ya. Makanya kadang-kadang saudara, pada suatu momen di beberapa kali ibadah kita, pasti ada saja yang dipenuhi Roh Kudus sampai ya nggak sadar, sampai teriak-teriak, mungkin ada beberapa kata-kata yang kita nggak mengerti, bahkan juga loncat-loncat, nangis dan luar biasa. Kenapa seperti itu saudara? Karena Roh Kudus di dalam dia membantu dia berdoa dengan keluhan-keluhan yang tak terucapkan. Jadi artinya saudara, Allah turut bekerja kalau kita ada dipenuhi dalam Roh Kudus. Jadi Roh Kudus akan bantu kita untuk bisa bersama-sama dengan Allah mengadakan tanda heran yang luar biasa. Jadi kita perlu Roh Kudus memenuhi kita. Sama-sama bilang dengan saya, Roh Kudus penuhi saya. Amin. Saya percaya kalau Roh Kudus turun atas kita, Tuhan berkata, roh yang ada dalam kamu lebih besar pada roh yang ada dalam dunia ini. Amin. Haleluya. Kita lihat ayat selanjutnya Bapak Ibu Saudara. Allah turut bekerja. Kata firman ini
Dikatakan ayat yang ke-28, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Jadi kalau kita mau Allah bekerja, kita harus menjadi orang yang mengasihi Tuhan. Kata aslinya agapao. Jadi bukan agape tapi ada kata kerja agapao. Artinya apa sih? Artinya mengasihi, menyatakan cinta dan kasihnya dibuktikan gitu saudara ya. Jadi mencintai bukan sekedar kata-kata, tapi benar-benar praktek dan kenyataannya. Dengan kata lain saya garis bawahi, waktu kita mau Allah bekerja dalam hidup kita, Allah turut bekerja bersama-sama dengan semua usaha, kegiatan dan pekerjaan kita. Waktu kita mengasihi Tuhan dan mau bayar harga. Ya, jadi bukan sekedar kata-kata kasih dan cinta sama Tuhan, tapi berani bayar harga. Sama-sama bilang saya bayar harga. Sama-sama bilang dengan saya bayar harga. Saya percaya Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, bayar harga itu bukan berarti sesuatu yang bersifat hal-hal lahiriah, tapi bagaimana kita bisa berikan waktu untuk Tuhan. Ya, dengar baik, mari kita dengar ini, bayar harga. Ya, jadi ada banyak umat Tuhan berpikir, saya ibadah live streaming saja karena gereja kita kan bisa live streaming. Tidak masalah juga kalau saudara di luar kota. Tapi kalau engkau ada di dalam kota, ya memilih untuk lebih live streaming daripada datang ke rumah Tuhan, saya bilang Tuhan gak bisa turut bekerja dalam kehidupanmu. Amin. Bayar harga saudara, mengasihi Tuhan bukan sekedar kata-kata tapi bukti. Daud berkata lebih baik 1 hari di pelataran rumah Allah kita daripada 1000 hari di tempat lain. Ya, saya percaya kalau bayar harga, kita datang ke rumah Tuhan. Ya, dengan kita datang ke rumah Tuhan, kita melihat tanda heran Tuhan yang luar biasa. Ya. Kita bersyukur karena Tuhan luar biasa. Nah, saudaraku yang terkasih, jemaat-jemaat Tuhan, ada begitu banyak yang jauh dari luar Sorong. Sehingga apa yang terjadi saudara, mereka harus berjuang jauh bayar harga ke rumah Tuhan. Tetapi saya mau bilang, waktu engkau mau membayar hargamu mencari Tuhan, di situ peristiwa dahsyat terjadi. Ya saudara, betul. Ya, saya masih ingat saudara, ketika orang-orang yang datang di rumah Tuhan di gereja kita ini, mereka bayar harga. Mereka melihat sesuatu yang besar terjadi. Di mana Ibu Irene Manibui, dia datang ke tempat ini minta didoakan. Pak Pendeta, saya dari Jakarta, saya khusus ke Sorong minta didoakan khusus. Puji Tuhan, dia disembuhkan Tuhan. Amin. Dan saya percaya begitu banyak orang-orang yang mau bayar harga, kita akan melihat tanda heran Tuhan yang luar biasa terjadi dalam kehidupan kita. Oke, kita lihat yang selanjutnya, yang keempat. Bagaimana Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi kita. Yaitu yang keempat yang saya lihat di sini, yaitu bahwa Allah turut bekerja waktu kita terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saya baca sekali lagi supaya kita ngerti. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi Allah yang bekerja bagi kita dan bersama-sama bekerja bersama dengan Allah dalam kehidupan doa-doa dan pergumulan kita, waktu kita terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Apa artinya pendeta? Terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Coba lihat di situ.
Terpanggil itu berarti mendengar suara Tuhan. Tuhan arahkan kemana dia ikut. Kemudian yang kedua dikatakan terpanggil sesuai. Kata sesuai itu bicara tentang akurat. Ya, kalau dia menembak, dia membidik, tepat sasaran. Ya. Jadi dia tembak pas di poin. Dia panah tepat di sasaran zero. Ya. Dan saudaraku yang terkasih, orang itu yang Tuhan turut bekerja. Jadi kata terpanggil mendengar suara Tuhan. Sesuai berarti orang itu akurat. Dia tidak meleset dalam bidikan. Dia benar-benar sesuai dengan maunya Tuhan. Dan sekarang kata rencana Allah. Apa artinya rencana Allah? Berarti bukan rencanamu. Tapi rencana Tuhan dalam hidupmu. Ya. Saya yakin dan percaya saudara. Kalau Tuhan mau angkat kita naik, siapa yang mau blok? Amin. Saya berdoa dari gereja kita di tempat ini. Kita berdoa Provinsi Papua Barat Daya 17 tahun. Dan kita rindu provinsi ini kita rebut dengan iman. Dan kita juga berdoa, janji Tuhan Papua Rumah Roti Papua Bethlehem Allah. Bahwa dari Papua Tuhan akan angkat semua umat Tuhan yang di negeri ini. Anak negeri ini akan menjadi pemimpin di Papua, di Indonesia, dan di bangsa-bangsa. Saya terlampau yakin percaya untuk itu saudara. Saya percaya bahwa Tuhan gak pernah salah kalau bicara. Saya melihat dengan mata saya sendiri. Orang-orang yang dipilih dan dilantik dan digenapi Tuhan. Mereka dipromosikan Tuhan untuk rencana yang besar. Sekali lagi persiapkan hidup saudara. Siapapun kita yang hadir dalam ibadah ini. Dengar baik. Persiapkan dirimu untuk sesuatu yang besar. Jadilah orang yang mau mendengar panggilan Tuhan. Hidup sesuai, akurat. Jangan meleset hidup itu saudara. Hidup itu punya target Bapak Ibu Saudara. Hidup jangan bermain-main dengan waktu. Kau gunakan waktu dengan baik. Tuhan akan bekerja bersama dengan engkau. Saya perhatikan saudara. Allah adalah Tuhan yang tidak menyia-nyiakan waktu. Ya, Dia menggunakan segala potensi dan kemampuan untuk memberikan yang terbaik bagi anak-anaknya. Kenapa Tuhan suka bekerja dengan orang yang mau dipanggil, mau yang akurat, yang mau sesuai, bahkan orang yang mau mengikuti rencana Allah. Karena orang-orang hebat dalam Alkitab, mereka sesuai dengan bidikan dan tidak pernah meleset kalau kerja. Orang-orang yang dipilih Tuhan dalam sejarah Alkitab, orang-orang yang tidak meleset. Bilang sama diri saudara, saya tidak meleset Tuhan. Jadi kalau Tuhan panah, engkau kan firman Tuhan berkata, engkau akan menjadi seperti anak busur panah di tangan pahlawan. Betul? Siapa pahlawannya? Yesus. Anak panahnya siapa? Saudara dan saya. Allah akan menjadikan engkau seperti anak panah di tangan pahlawan. Yesus adalah pahlawan yang akan memanah dan engkau menuju sasaran yang tepat. Ya. Jadi panah, anak panah itu jangan bengkok-bengkok saudara. Saya kalau bengkok-bengkok kan tidak bisa masuk sasaran yang tepat. Saya berharap anak-anak Tuhan di dalam gereja ini jangan bikin dosa. Amin. Karena kalau engkau lurus saja, kau akan jadi busur anak panah yang sempat sasaran. Tak. Amin. Jaga diri. Karena semua orang akan sedang dipersiapkan Tuhan untuk akhir zaman menjadi pemimpin-pemimpin besar. Ya begitu saudara ya. Jadi benar-benar menjaga diri. Dan saya melihat orang-orang yang menguduskan dirinya sesuai dengan rencana Allah. Akurat, sesuai target, sesuai bidikan. Maka dia akan melihat Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi kehidupan dia. Jadi sekali lagi saya ulangi. Bagaimana agar Allah bisa bekerja?
Bahwa yang pertama waktu kita mengalami Tuhan, kita mengenal Tuhan, mengalami Yesus dulu. Yesus bukan sekedar kata pendeta, tapi engkau mengalami siapa Yesus yang kau sembah. Kemudian yang kedua, kita harus dipenuhi oleh Roh Kudus, karena Roh Kudus yang bantu kita berdoa dengan keluhan-keluhan yang tak terucapkan. Yang ketiga, mengasihi Yesus. Mengasihi, mencintai Yesus dengan harga yang mahal yang kita harus bayar. Ya, sebagaimana Bapak dan Ibu ada yang hadir hari ini dari Suprau sana datang ke tempat ini jauh-jauh untuk didoakan. Bahkan saudara yang ada datang dari Manokwari untuk datang berdoa beribadah di tempat ini luar biasa. Bahkan yang ada datang juga dari Jayapura. Selamat datang dan Tuhan memberkati. Harga yang mahal untuk engkau datang kepada Tuhan. Dan Tuhan tidak akan pernah sia-siakan anak panah di tangannya. Dia akan tarik busurnya dan dia akan lepaskan engkau kepada target bidikan Allah yang tidak akan pernah meleset. Hiduplah sesuai dengan kehendak Tuhan. Oke, kelihatan yang terakhir penutup saya sampaikan kepada kita sekalian bahwa jika kita melakukan bagian firman Tuhan hari ini, 4 hal tadi, kita akan melihat bagaimana Allah akan bersama-sama bekerja mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia. Yang setuju katakan amin.